Rasanya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa negara tercinta kita, Indonesia, sudah menapaki jejak kemajuan yang pasti. Banyak bukti bahwa rakyat yang rajin bekerja dan pandai mencari peluang mulai mendapatkan kehidupan yang semakin layak di era ini. Bukti ini pun tidak hanya bisa dilihat di dalam negeri, akan tetapi juga bisa kita lihat dari perubahan sikap negara lain pada Indonesia. Tanpa membuang lebih banyak waktu, berikut 8 negara yang sangat mencolok dalam melakukan perubahan pandangan terhadap negara kita. Yang pertama adalah China, bisa kita lihat dari pasang surut sengketa Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Pertama China mengangkat isu tersebut di zaman Pak Bambang. China sangat agresif melakukan intimidasi kepada semua negara yang berkepentingan termasuk Indonesia. Namun semenjak Jokowi menjabat, sontak China selalu meminta diskusi khusus ketika berhadapan dengan Indonesia. Memang ketegasan Menteri Susi pada waktu itu dalam mengeksekusi kapal-kapal yang melanggar teritori kedaulatan laut Indonesia banyak membuat negara lain mulai berhitung jika berhadapan dengan Indonesia, terlebih di saat Indonesia mulai memperlihatkan kekuatan ekonomi barunya. China tentu saja tidak mau kehilangan kesempatan dalam melebarkan pengaruhnya. Negara tirai bambu tersebut akan membuang jauh urusan itu. Sengketa Laut Cina Selatan terkhusus apabila berselisih dengan Indonesia. Yang kedua adalah Australia. Melihat Indonesia semakin maju, sikap Australia sebenarnya di luar dugaan. Negeri Kamerun ini semakin meningkatkan kerjasama dengan negara kita, mempererat hubungan bilateral, juga kerjasama lainnya di banyak bidang. Kedekatan Jokowi pada saat itu dan Perdana Menteri Australia yang terjalin sangat baik, membuat kedua negara saling maju bersinergi menjadi kuasa besar di kawasan yang sebenarnya. Jika kedua negara membuat suatu fakta pertahanan, maka negara adik kuasa lainnya akan berpikir 2 kali untuk mengganggu wilayah besar Indonesia-Australia. Sayang sesuatu ini sulit terwujud, karena kedua negara ditengarai di backup oleh kekuatan yang berlawanan. Namun daripada itu semua kemajuan Indonesia ditanggapi positif oleh negeri Kamerun. Yang ketiga adalah Vanuatu. Negara yang menjadi gembongnya pendukung OPM tiba-tiba berbalik arah mendukung Indonesia dan berharap kedepannya bisa menjalin kerjasama lebih intensif dan lebih terbuka. Vanuatu merasa dibodohi oleh OPM, organisasi kriminal yang tidak memberikan manfaat serta membelenggu negaranya dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia. Vanuatu sebenarnya sudah sejak lama ingin menjalin kerjasama dengan Indonesia, namun kepentingan preman OPM selalu menghalanginya. Tidak tahan dengan intimidasi OPM, Vanuatu memenuhi tekadnya untuk berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Yang keempat adalah Singapura. Dalam menanggapi kemajuan Indonesia, Singapura agak terlihat mirip dengan Australia, yaitu meningkatkan kerjasama di segala bidang. Hanya saja bedanya Singapura terlihat lebih hati-hati dalam melakukan pendekatan, karena bukan rahasia umum lagi bahwa begitu banyak ketergantungan Singapura terhadap Indonesia. Di antaranya adalah bahan mentah mineral bumi sebagai asupan perusahaan smelter di negaranya. Itu hanya sebagian kecil, belum lagi di sektor lainnya yang membuat Singapura tidak mudah lepas dari Indonesia. Kemajuan yang ditorehkan Indonesia ingin dijadikan Singapura sebagai basis baru ekspansi sumber pendapatannya. Namun tentu saja pemerintah Indonesia sangat mengkalkulasi tujuan Singapura tersebut, sehingga kedua negara hanya dapat menjalankan suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kelima adalah Malaysia. Negara yang satu ini sangat unik, karena di saat Indonesia menapaki jejak kemajuan, Malaysia justru cuek bebek. Namun cuek bebeknya Malaysia adalah tanda bahwa Indonesia sudah on the track. Mengapa begitu? Karena Malaysia dan Indonesia sering menganggap kemajuan adalah suatu persaingan gengsi satu sama lainnya. Jadi apabila Indonesia maju, Malaysia pasti akan menutup mata seakan tidak terjadi apa-apa.
begitu juga sebaliknya, jika Indonesia terpuruk Malaysia hebohnya minta ampun. Tentu ini tidak berlaku untuk semua, namun ini adalah gambaran umum antara Indonesia dan Malaysia, negara yang katanya saudara tapi tidak pernah akur. Yang keenam adalah Amerika Serikat, di mana dalam waktu dekat ini Amerika nampak lebih pro pada Indonesia, terlihat dari melunaknya Amerika dalam turut campurnya pada kepentingan Indonesia di dunia internasional. Pada saat Indonesia digugat di WTO, Amerika juga tidak banyak mengkomentari walaupun sebenarnya Amerika juga turut dirugikan dalam kebijakan Indonesia tersebut. Di sini kita dapat melihat kemajuan yang ditorehkan Indonesia juga bisa sampai berdampak pada Amerika. Kami sangat yakin bahwa ini adalah strategi dari Amerika, yang dimana setelah Indonesia kali ini melihat sikap Amerika yang netral, akan membuka peluang baginya untuk bekerja sama lebih intensif di depannya. Kerjasama dimaksud tentu tidak akan disodorkan Indonesia pada Amerika, apabila negeri Paman Sam tersebut ikut mendikte Indonesia di WTO, karena dipercaya Indonesia akan menjadi magnet baru dalam perdagangan internasional. Yang ketujuh adalah Perhimpunan Negara-Negara Uni Eropa. Dalam hal ini tentu saja berkaitan erat dengan gugatannya di WTO, walaupun Uni Eropa menang dalam gugatan, akan tetapi Indonesia tidak menggubrisnya. Menyadari akan hal ini tentu saja Uni Eropa sangat marah, namun melihat kekuatan ekonomi baru Indonesia apalah daya, Uni Eropa hanya bisa melakukan pendekatan persuasif. Karena jika semakin dilawan Indonesia akan semakin keras dan pastinya akan berdampak lebih buruk pada perekonomiannya. Hanya membayangkan, jika negara kita masih dipimpin oleh pemimpin yang tidak berintegritas, pastinya Indonesia akan babak belur oleh Uni Eropa. Tetapi dengan pemimpin yang hafal peta ekonomi, maka negara yang mengintimidasi akan dibuat semakin tidak berkutik, dan dipaksa harus mengikuti arah kebijakan dari pemerintah Indonesia. Yang kedelapan adalah Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN. Dengan kemajuan yang ditorehkan Indonesia, banyak pernyataan dari para kepala negara di ASEAN, bahwa di tahun 2023 lalu ASEAN memiliki kepemimpinan leadership yang sangat kuat, yakni Indonesia. Bahkan pada saat penyerahan keketuaan ASEAN dari Kamboja ke Indonesia, Presiden Jokowi baru saja bertolak dari Bali, setelah menyelesaikan kesuksesan keketuaannya dalam perkumpulan negara paling bergengsi di dunia, yaitu G20. Hal ini tentunya memberi kepercayaan diri pada setiap negara di ASEAN, bahwa kawasan ASEAN juga telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Karena pada hakikat keketuaan Indonesia di G20 bukan hanya soal giliran, tetapi juga kesiapan Indonesia. Dalam hal ini juga salah satu negara ASEAN yang optimis pada perkembangan ekonomi menjanjikan di sekitar kawasan. Sebenarnya masih banyak lagi negara yang melakukan perubahan sikap pada Indonesia, khususnya setelah Indonesia mulai memperlihatkan kesuksesannya dalam pembangunan pondasi ekonomi. Sebagiannya ada Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Jepang, Bangladesh, dan negara-negara di Afrika yang mengikuti jejak kebijakan pemerintah Indonesia. Jika ada yang perlu ditambahkan bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya.